Wa in kasamahu asdasan fasuduhur rubu'u wal khamis. Kalau bagi yang dibagi 6 katanya, maka di 1/4 dan 1/5-nya lah yang lebih afdol. Mendekati samalah. Tujuan hampir itu mendekati di akhir malam semua. Itulah lebih afdolnya. Kesimpulannya itu. Ya. Ya, mendekat subuhnya enggak juga, Pak. Enggak juga. Ya, kalau afdolnya itu sekitar, ya kalau kita kira-kirakan jamnya jam 2, jam 3 itulah. Ya. Jam 2, jam 3. Kenapa, Pak? Itu lebih afdol. Nah, karena jam itu orang masih kebanyakan tidur semua. Sekalipun orang yang pengen bangun cepat, itu paling cepat jam 3. Paling cepat jam 3 itu. Nah, tujuannya salat tahajud ini, ya, yang mana kita mencari kesempatan khusus dialog kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Tidak ada yang lain ganggu. Nah, itu maksudnya. Kalaulah banyak mulai bangun, ya agak kurang dia. Memang waktunya ada, tapi agak kurang kalaulah yang lain banyak bangun. Nah, itu tujuannya. Memang tujuan tahajud itu menyendiri kita, khusus kita berdialog hanya hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Ya. Nah, itu kenapa ya kebanyakan ya mengatakan di setengah, sepertiga atau di akhir lah, cuman tidak terlalu di akhir malam. Nah, ya perkirakan jam 2 sampai jam 3 itu aja. Cuman kalau waktunya ya sampai sholat subuh. Pokoknya belum azan subuh masih ada. Bagi yang bangun jam 4 masih bisa sholat tahajud. Bagi yang bangun jam 4. Ya, nah itu waktunya yang afdal. Sholat tahajud 2 rakaat. Dak. Sholat witir lain lagi. Dagi. Jadi ini kemarin kita sudah pernah bahas. Bagi yang mau ngerjakan sholat witir sekaligus niat tahajud, bisa, boleh. Sekali ada yang berpendapat sekalipun dia tidak berniat tahajud, tapi dia dapat juga kategori sholat tahajud. Kalau misal dia milih witir saja, asalkan dia tidur tadi, ada tidur. Nah, ini bedanya sholat tahajud dengan sholat witir. Kalau sholat witir memang dikerjakan setelah isya di malam hari, tapi tidak disyaratkan tidur. Akan tetapi kalau sholat tahajud, ya itu bedanya, harus tidur. Nah, kalau misal kita tidur sudah, tapi bangun kita ngerjakan sholat witir saja, tidak masalah. Sekaligus niat tahajud, tidak masalah juga. Yang lebih afdol itu tersendiri. Nah, yang lebih afdol tersendiri. Dan jadikanlah sholat witir itu di akhir sholat. Misalnya kan Pak, kita sholat bangun nih, bangun jam 2 misalnya kan, kita sholat tahajud. Misalnya sampai berapa rakaat? Udah 10 rakaat. Kemudian diakhiri, baru lah 10 rakaat, lah sudah niat untuk nutupi sholat untuk malam nih, sholat malam ini dengan sholat witir. Nah, itu cara yang tepat. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, ij'alul witra fi akhir salatikum. Kata Nabi, ya kama kata Nabi SAW, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, jadikanlah sholat witir itu akhir sholat malam kalian. Jadikanlah. Jangan kebalik.
Ya, jangan kebalik, Pak. Ya. Jangan kebalik. Kalau dipertanyakan mana afdal salat tahajud daripada salat witir, Pak. Nah, salat witir. Hah? Witir. Witir. 11, paling banyak 11. Ya. Ya, 1, 3, 5, ya, 5, 7, ya. Boleh. Cuman kalau keseringan makruh. Kalau keseringan, Pak, ya. Pelit. Iya. Kalau kepepet misalnya kan. Ayo. Kau minta kau banyak, kau ngasih cuma siko. Iya. Kalau waktunya sudah sempit misalnya kan, nah itu tidak apa-apa. Iya. Silakan. Boleh. Tapi digenapin dulu. Ya. Digenapin dulu. Ya. Di rumah genapin dulu jatuhnya. Maksudnya digenapin. Misalnya tadi kan sudah sholat witir 3 rakaat kan. Nah, kemudian kita tidur kan. Kemudian sholat tahajud, dan itu jadikan sholat akhir malamnya witir lagi gitu kan jatuhnya. Iya. Jadi digenapin dulu. Boleh 1 rakaat dulu sholat pertama. Nah itu. Iya. 1 rakaat dulu. Iya, genapin yang 3 tadi. Jadi 4 kan? Ada tuh baru 2 rakaat, baru ditutupi akhir 1 lagi. Nah, gitu caranya. Boleh seperti itu. Nah, itu juga kita amalkan di tempat kita belajar dulu. Di Yaman seperti itu. Ya. Nah. Taib. Tidak masalah juga. Tidak masalah juga. Iya. Iya betul. Cuman kita ada namanya afdolnya. Ya, ada afdolnya. Nah, jadi itu waktu-waktu yang afdol dan tujuan kenapa dipilih demikian waktunya. Kemudian katanya fadluhu, nah ini keutamaannya salat malam. Yaitu sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, ya kan? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ini ayat pertama yang mana disebutkan dalam surah Al-Furqan tentang orang-orang yang salat malam, langsung dari Al-Qur'an ya menyebutnya. Masya Allah, yang artinya apa katanya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang ya, itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Nah, ya, adapun hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang, maksudnya kita ini manusia yang hamba penyayang ini ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati ya. Wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya kalau ada yang mencaci mereka, kalau ada yang mencerca mereka, mereka balas dengan balasan yang lembut, yang kata-kata yang baik, tidak membalas yang sama. Nah, siapa mereka itu? Nah, sifat-sifatnya seperti ini ya, yang berjalan di atas bumi Allah dengan rendah hati dan ya menyapa dengan bagus.
Ialah siapa? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ialah apa? Ialah orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ialah orang-orang yang solatnya solat malam, ya, yang rajin, yang istiqomah, yang gemar akan melakukan solat malam, artinya solat tahajud. Jadi kalau orang yang memang istiqomah, memang betul-betul Pak ya, meresapi solat malam tersebut, apapun itu jenisnya, solat tahajud, solat witir, kemudian solat sunnah mutlak sekalipun, akan tertanam dalam jiwanya ini Pak, sifat-sifat ini. Ini Allah sudah mengatakan, ya, tertanam dengan sendirinya sifat rendah hati, tawadhu, ya, dan bertutur kata yang bagus. Nah, dan bertutur kata yang bagus. Inilah salah satu buah-buah atau hasil daripada orang-orang yang sholat malam, ya, seperti sholat tahajud atau apa. Nah, itu karena melembutkan hatinya Pak, ya, melembutkan hatinya. Itu di surah Al-Furqan. Kemudian di ayat yang lainnya, wa qala aidan, itu di surah Az-Zumar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amman huwa qanitun ana al-laili wa sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Nah, itu dia. Itu ayat kedua menjelaskan tentang orang yang salat malam. Artinya apa katanya? Apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah apa? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, adalah orang-orang yang mengetahui itu dengan orang yang tidak mengetahui itu sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apa artinya? Dikatakan sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran tersebut. Nah, itulah ya salah satu ayat yang menyebutkan juga akan sifat-sifat orang yang salat malam. Ialah salah satu tanda-tanda orang yang salat malam itu, dia takut akan azab-azab akhirat, dan terus ya orang yang haus akan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda-tanda orang yang rajin salat malam. Ya. Kemudian disebutkan juga keutamaannya di dalam hadis. Warada fil hadis, diriwayatkan di dalam hadis, afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Paling afdalnya salat setelah salat yang wajib, salatul lail, yaitu salat malam. Nah, kalau mau bertanya, salat sunnah yang lebih afdal setelah salat wajib, salat sunnah apa? Ialah salat sunnah malam. Seperti salat tahajud, salat witir, salat tarawih, ya bisa dikatakan salat malam semua itu. Ya, itu paling afdal salat sunnah dibandingkan salat duha, ya kan? Nah, salat duha kan di siang, dibandingkan salat isyraq, ya kan? Nah, dibandingkan juga salat qabliyah subuh misalnya, atau qabliyah sunnah-sunnah yang lainnya, ya. Paling afdal itu salat malam. Karena tidaklah orang yang salat malam melainkan memang mereka fokus betul-betul ya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Mati-matian bela-belain untuk membangunkan dirinya, tahan ngantuk, ya kan, kadang berkorbankan waktu istirahatnya demi untuk menghadap Allah. Ini makanya salat paling afdal. Ya. Kalau siang, kitalah bangun, istirahatlah sudah. Ya, jadi tidak ada terlalu begitu dibandingkan salat malam. Tapi kalau salat malam memang pengorbanannya banyak.
Ya. Maka daripada itunya lebih afdal daripada salat siang, salat sunnah siang. Ya, pengorbanannya subhanallah. Itu tadi kayak tadi berperang tadi itu kan. Lah bangun, kaget lah. Kaget, kelewat. Akhirnya enggak bisa bangun. Ya. Subhanallah perjuangannya. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan ya ahli salat malam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu keutamanya dari segi hadis. Masya Allah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Abu Hurairah. Masya Allah. Kemudian hadis yang kedua apa lagi katanya? Alaikum bi qiyamul lail. Ya Pak. Ada hadis lagi yang mengatakan katanya apa? 6. Alaikum bi qiyamil lail. Ya. Hendaklah kalian melakukan salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Nah. Ya, ada apa? Apa? Iya ada. Ya aman. Ini ke YouTube kita ini. Iya, ada channelnya, aman. Nanti kita tunjuki apa namanya? YouTube-nya apa namanya? Nanti kita tunjuki. Ditunjuk sama itu Ustadz kita, kameramen gitu, Ustadz Hatami itu. Itu dia yang ngurus semuanya. Yang editingnya beliaulah, yang nguploadnya beliaulah, yang masuki beliaulah, semuanya beliaulah. Yang fokus ke situ lah. Saya ini di sinilah, hanya duduk sini lah. Ya. Iya, kita tanya sama beliau tuh. Subhanallah. Jadi nak bisa banyak Pak. Pengajian-pengajian kita telah lalu ada semua di situ. Lalamu ada semua. Ya, nama YouTube-nya THR Official. Ya, THR Official. Bukan tunjangan hari raya, bukan Pak. Bukan THR gitu rayo. Ya. Singkatan nama saya lah sebenarnya itu ya. Tohir. Itu official. Ada kajian kita yang lamu-lamu ada kalau situ insyaallah. Iya. Iya. Lah sudah ada galau kita bikin judul-judulnya ada galau situ. 6. Nah, macam ini kan kita upload kayak gitu. Ada. Baik. Nah, apa katanya? Keutamaannya lagi, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian melakukan salat malam. Fa innahu da'bus salihina. Karena hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Kita pernah tahu, kita pun tahu juga banyak orang-orang soleh, waliullah, ulama besar, ya, itu tidaklah mereka mendapat gelaran orang-orang soleh, waliullah, melainkan mereka rajin sholat malam Pak. Ya, jadi kebalikannya, adapun mereka dipanggil orang-orang soleh, waliullah, tidak ngejar sholat malam, itu mustahil. Itu mustahil itu. Ya. Mustahil itu. Apalagi yang di kita tahu ini waliullah, Masya Allah. Waliullah tak sholat malam, dari mana datangnya? Bahkan salah satu daripadanya ada rukunnya Pak. Ya. Masya Allah. Waktu kita sudah habis. Ya. Dia ada rukunnya. Rukun wali itu ada Pak. Ya, kita belajar dulu. Pertama, dikit makan. Ya Pak, rukun wali itu. Kalau mau jadi wali, nih praktekkan ini. Ya. Ya. Dikit makan. Kemudian dikit tidur. Artinya itu tadi sholat malam banyak. Dikit tidur. Kemudian dikit ya berbicara dengan orang. Mereka kalau waliullah Pak tidak banyak bicara. Mereka tidak mau berbaur banyak sama orang, tidak mau. Sebutuhnya saja, seperlunya saja. Nah itu Pak. Ya. Itu rukun wali itu. Alah itu. Insya Allah tuh. Ya. Jangan wali-wali, kita nih wali murid Pak ya. Kita nih wali nih, wali murid tapi. Atau wali-wali daya kata. Ya, atau wali kelas ya. Insyaallah.
Ya, minimal. Nah, kita habiskan hadisnya besok insyaallah, pertemuan minggu depan kita ulang lagi. Fainau katanya itu kebiasaan orang-orang soleh. Nah, sholat malam kebiasaan orang soleh. Wa makrubatun ila rabbikum, dan mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Wa makfaratun lisayyiat, dan menghapus dosa-dosa. Wa matradatun liddayanil jasad, dan menolak penyakit dari jasad. Nah, itu keutamaan daripada sholat malam, Pak. Ya, orang yang rajin sholat malam itu sholat tahajud, insyaallah badannya sehat, Pak. Karena bisa menolak penyakit. Itu insyaallah kita akan bahas lagi di pertemuan akan datang. Waktu kita sudah habis setelah masuk sholat isya. Ya, kita tutup pengajian kita. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah, ya Pak ya. Selalu istiqomah dalam mengaji ini. Ya, mudah-mudahan ya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan surah Al-Fatihah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.